Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat sore menjelang buka di hari ke-9 Ramadan ini. Nah, jadi kita mau ngapain sih nih, Bang? Oke. Nah, jadi di sini kita akan membahas salah satu peretasan terbesar atau kasus hack terbesar tentang cryptocurrency di Indonesia ya, teman-teman semuanya. Nah, ya udah ada di layar juga kan tuh. Indodax hack. Nah, jadi mari kita masuk ke dalam topiknya. Isi aja. Oke, jadi pertama, apa sih Indodax itu, Bang? Nah, Indodax adalah salah satu exchange crypto terbesar di Indonesia, teman-teman. Salah satu terbesar di Indonesia. Yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan berbagai aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, baru ada Move, dan banyak lainnya. Ada USDT juga sebagai stable coin. Selain Indodax ini, teman-teman, ada juga toko kripto dan pintu yang berasal dari Indonesia merupakan exchange kripto gitu untuk jual beli juga. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di Indodax ini? Nah, jadi pada bulan September tahun lalu, yaitu di 2024, Indodax ini mengalami peretasan yang mengakibatkan kehilangan lebih dari 22 juta dolar dalam aset kripto. Nah, itu bukan dalam bentuk stablecoin ya, atau USDT atau dolar gitu, tapi dalam aset kripto, yaitu Bitcoin, Ethereum. Nah, jadi ini benar dulu. Jadi hacker itu mengeksploitasi celah dalam sistem penarikan atau withdraw, menargetkan hot wallet di beberapa blockchain. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini mungkin karena malware ya, teman-teman. Nah, kenapa sih bisa disusupin malware? Nah, ini kita pindah lagi dulu. Sini kita masuk selanjutnya. Social engineering. Apa nih maksudnya? Apa nih tiba-tiba social engineering? Nah, jadi dilansir dari Koinvestasi ataupun salah satu lagi apa yang namanya ini ya? Bloomberg Technos. Jadi di sini teman-teman, Oscar Darmawan atau CEO dari Indodax itu sendiri mengatakan bahwa insiden ini bermula ketika seorang engineer Indodax menerima tawaran pekerjaan freelance dengan bayaran fantastis. Engineer tersebut diiming-imingi bayaran ribuan dolar untuk mengatur sebuah server dalam waktu hanya 1 jam. Nah, ini salah satu social engineering itu teman-teman. Nah, ditawarin gitu. Nah, tanpa disadarin, tawaran tersebut merupakan tipu muslihat yang digunakan oleh peretas untuk menyusup sistem Indodax. Nah, kenapa bisa disusupi? Mungkin orang tersebut memiliki akses ke dalam servernya gitu. Entah server utama atau server yang tidak terlalu penting, tapi di situ ada kesempatan gitu untuk disusupinya malware ya, teman-teman. Kita lanjut dulu. Nah, di sini dikatakan bahwa orang ini bekerja menggunakan laptop kantor dan menyalahi SOP Indodax. Nah, jadi ini ceritanya dia bekerja freelance tapi menggunakan laptop kantor gitu, teman-teman. Atau laptop dari Indodax ini sendiri gitu. Nah, dalam melakukan pekerjaan tersebut, engineer Indodax harus mengundur sebuah file yang ternyata telah disusupi. Nah, ini tadi. Jadi benar ya, teman-teman. Ini menggunakan malware gitu. Maaf. Nah, malware yang dirancang untuk menyerang server perusahaan. Nah, di sini dikatakan juga bahwa dia itu bukan engineer utama kita. Dia punya akses ke server, tetapi bukan server utama. Namun, server yang terkena eksploitasi atau server yang dipegang oleh engineer ini itu menyebabkan malwarenya bisa berpindah ke server lain gitu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ya bener dibayar gitu si engineer-nya, tapi kerugian yang dialami dari Indodax ini sangat besar gitu, teman-teman. Sekitar sekitar kalau di sini
nilai kerugian tuh diperkirakan sampai 300 miliar gitu. Tapi itu kecil ya dibandingkan dengan cadangan aset Indodax yang mencapai 11,52 triliun. Yang mana ini dalam bentuk cryptocurrency yaitu 4.000 Bitcoin dan 36.000 Ethereum. Nah, kira-kira begitu untuk maksud dari social engineeringnya. Kita lanjut lagi. Nah, di sini banyak. Aduh, maaf. Nah, disinilah terlihat bukti transaksi yang dilansir dari Cypher, atau ini perusahaan keamanan di bidang cryptocurrency. Di sini ada transaksi sekitar 1 juta dolar, 1,7 juta, yang mana totalnya itu mencapai sekitar 22 juta dolar tadi seperti di awal ya teman-teman. Ini kalau dihitung mungkin ada lagi di bagian bawahnya, cuman di gambarannya tapi segini aja. Di sini ada detail bahwa ini adalah critical gitu, security critical exploitation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada di jaringan Ethereum, ada di OP juga nih, lupa namanya apa. Apa? Optimism. Nah, ini di jaringan Optimism. Nah, kita lanjut lagi. Apa dan bagaimana langkah Indodax dalam menghadapi serangan dari social engineering dan malware ini? Nah, di sini mereka merespon dengan cara menghentikan sementara semua transaksi untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Ya, ini langkah yang harus dilakukan gitu teman. Karena dia bisa menyebabkan lebih banyak. Misalnya hackernya mencuri Bitcoin, walaupun nggak bisa di withdraw atau ditarik gitu uangnya atau Bitcoinnya, tapi kalau dia menjualnya, otomatis harga Bitcoin itu akan turun teman-teman. Sama juga dengan Ethereum, yang mana akan merugikan market gitu nantinya, membawa bad news. Itu sangat buruk untuk keberlangsungan ekosistem cryptocurrency itu sendiri. Nah, kemudian mereka menelusuri dana yang dicuri dengan bantuan perusahaan analitik blockchain dan juga tim siber internasional. Ya, mungkin seperti Lazarus gitu ya. Jadi bantu juga siapa sih sebenarnya yang mulai gini, siapa sih yang mengirimkan malware ini gitu, mereka mencari. Dan juga mereka menjamin kompensasi kepada pengguna atau user yang terkena dampak, walaupun belum jelas gimana skema pengembaliannya. Mungkin aja dicicil, mungkin melalui pajak yang lebih murah, kita juga nggak tahu. Nah, lanjut. Ini kenapa errornya ntar. Pelajaran yang bisa diambil. Ini tutup ya, Bu. Nah, pelajaran yang bisa diambil itu Indodax itu harus memperketat keamanan, yang mana mungkin aja malware itu memang bahaya, tapi dalam beberapa hal kan bisa mungkin diterapkan verifikasi 2 langkah, yang mana mencegah dari langsung penarikan atau langsung melakukan transaksi gitu teman. Baru cold wallet atau yang wallet yang nggak terhubung dengan internet itu harus lebih sering digunakan sebagai kita user ya. Misalnya kita punya banyak aset, itu lebih bagus kita pakai cold wallet gitu, misalnya kayak gini, yang dia tuh nggak terhubung ke internet gitu, jadi kita kalau mau pakai itu ya dari sini gitu, kayak HP. Nah, yang terakhir tuh tentu saja mengedukasi karyawan tentang seperti ini kan. Ya masa udah bekerja di Indodax gitu tentang teknologi bisa terkena social engineering kan, apalagi diiming-imingi dengan uang gitu ya. Nah, mungkin sekian teman-teman, mohon maaf jika kali ini mungkin agak agak aneh gitu.
ngomongnya, karena mungkin lagi puasa tapi enggak juga. Oke, jadi ya itu sampai itu. Semoga ini dapat semoga ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, sebenarnya kalau seperti ini yang salah siapa? Gak ada yang salah sebenarnya, karena semuanya saling memanfaatkan kesempatan kan. Pekerjaannya memanfaatkan kesempatan dapatkan uang dari freelance, hacker yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan hacker ini gitu ya. Nah, masuk ke penutup. Thank you. Nah, untuk semua yang sudah menonton, terima kasih dan selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar terus, rezekinya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.